obat. Jadi kita gunakan untuk pengecekan fungsi deteksi dan kosong, fungsi standar upper lower proper, fungsi ekstraksi left mid dan right gitu ya, sama fungsi transfus gitu. Nah, di awal kita menggunakan function gitu ya, function yang kita mulai yaitu isBlank gitu ya, mengecek apakah penggunaan pengecekan kalau misalkan kamu punya data mentah, kemudian data kamu itu datanya masih ada yang nol atau kosong bolong-bolong. Nah, kita bisa mengecek misalkan per kolom ya. Untuk di data pasien ini kan ada peringkat nama penyakit, jumlah kasus, tahun, kategori, tingkat keparahan. Itu kita bisa lihat untuk yang oke. Nah, kita bisa menggunakan fungsi isBlank. Nah, dalam fungsi isBlank ini kita bisa cek dari C3 sampai C17 apakah ada yang kosong. Nah, ada yang kosong di sini, ada di C8 sama di C15. Kolom D kita juga bisa melihat ternyata yang kosong itu ada di D9, kemudian D11. Nah, untuk yang kolom E kita cek manifest yang sama, isBlank. Kita cek ternyata yang true itu ada di 7, kemudian 12 sesuai ya. Kolom-kolom yang areanya kosong gimana aja, maka kita bisa lakukan cara kedua, yaitu kita blok gitu ya, kemudian kita tekan F5. Nah, ada tulisan spesial di sini, maka kita lihat yang blank itu yang mana. Nah, dia akan mengisikan kolom-kolom yang blank tadi dengan warna abu-abu. Nah, kita cek apa namanya, jumlah sel kosong. Nah, ini kita bisa menggunakan count blank. Kita cek dari datanya. Oh, maaf. Nah, secara otomatis hanya ada 7. Nah, coba kita cek tadi ya datanya. Kita cek, kemudian kita pilih F5 spesial, kemudian kita cek blank. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah sesuai ya, 7. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi standar upper lower proper gitu ya, menggunakan tes pertama. Misalkan kita di dalam sel itu ada tanda teks gitu ya, bukan tanda teks ya, ini ada teks di N5 ya, pasien X19 ya. Nah, kalau kita misalkan langsung menggunakan upper, artinya mengubah teks tersebut menjadi huruf kapital semua. Nah, maka hasilnya seperti itu. Kalau misalkan mau merubah menjadi huruf kecil semua, maka kita menggunakan function yang namanya lower ya. Nah, kita cek hasilnya juga seperti itu. Kemudian ketika kita menggunakan function proper, nah, maka yang berubah adalah tiap kata itu huruf besarnya. Nah, misalkan kita tambahkan dan tidak ada di kamar. Nah, maka otomatis
fungsi upper akan berubah menjadi kapital semua, lower menjadi huruf kecil semua, sedangkan proper setiap kata, huruf depan kata tersebut akan huruf besar, yang lainnya huruf kecil. Seperti itu. Nah, oke, sudah semua. Oke, kita lanjutkan untuk fungsi berikutnya, yaitu left, mid, right. Ya. Nah, left, mid, right kita bisa menggunakan fungsi left itu apabila ingin mengambil karakter ya, dari sisi kiri ya, yang ada dalam teks yang dituju. Misalkan teksnya adalah pelajaran X99, kemudian kita mengambil nilai 4 ya, 6, maka yang keluar adalah kajian ya. Begitupun kalau misalkan untuk right ya, function right, ketika kita mengambil karakter itu dari sebelah sisi kanan ya. Nah, sekarang kita tetap menggunakan teks dari N5, dari N5 kita ambil misalkan 4 ya, 4 ya. Nah, maka dia akan memberikan output X min 99. Nah, bagaimana dengan middle? Misalnya kita menggunakan fungsi middle ya, kita ambil teks N5. Nah, ini dimulai dari karakter berapa yang pengambilan nilainya. Misalkan kita mulai dari karakter ke-6 gitu ya, dan kita mengambil hanya 3. Pada nilainya yang dikeluarkan adalah N spasi X. Nah, spasi itu tetap hitung seperti itu. Atau kita mau merubah, misalnya kita mulai dari karakter kedua ya, kita ambil 4. Nah, maka keluarnya seperti ini. Jelas ya? Dari Andi Pratama menjadi lower. Nah, kita bisa menggunakan lower sekali. Nah, sudah, ini bisa kita pastikan, lalu kita pastikan ini sudah bisa ya. Nah, misalkan kita mau mengubah menggunakan function left, mid, right. Left, kita ambil dari teks ini, kemudian kita mengambil 10 karakter. Maka diamalannya dengan right. Bila kita menggunakan fungsi right, maka kita mengambil beberapa karakter dari posisi yang paling kanan dari suatu teks. Jadi misalkan kita mengambil right, nah kita mengambil dari teks mana? Katakanlah teks ini, dan kita mengambil 7 jumlah karakter dari sebelah kanan. Maka hasilnya adalah totalnya 7 karakter. Nah, bagaimana dengan fungsi mid? Ya, fungsi mid kita mengambil beberapa karakter dari posisi tengah teks berdasarkan posisi awal yang ditentukan. Jadi ketika kita menentukan, kita menggunakan function mid. Nah, dari function mid ini kita tinggal mengambil teksnya, fungsinya, kemudian dia dimulai dari karakter posisi tengah teks yang berapa. Nah, posisi awalnya harus kita tentukan dulu. Namanya kita tentukan dulu. Misalkan dari posisi 5, kemudian sebanyak 3. Ya, ini harus kita definisikan. Misalkan ini ya, jadi belum didefinisikan, maka dia hasilnya 32. Ketika numerik startnya itu di karakter kedua, kemudian
kita mengambil 7 faktor, maka dia akan menghasilkan D-3 min 20 seperti itu. Nah, kita mau mengambil angka tahunnya untuk dimasukkan di kolom lainnya ya. Misalnya kita tulis dengan nama tahun produksi obat. Nah, kita ambil datanya di sini, kemudian kita hitung stoknya dari mana. 6, 7, kemudian dia jumlah karakternya ada 4, dan kita enter, maka akan tertera angka tahunnya, dan itu bisa berlaku untuk data yang lainnya. Kita bisa menggunakan fungsi middle, lalu kita ambil tadi teksnya yang sebelah sini. Nah, sesudah itu kita poinkan ke karakter keberapa, dimulai dari karakter berapa 2024 itu 7, kemudian kita ambil 4 ya. Nah, sudah bisa terambil, maka tinggal kita tarik saja, maka semua datanya sudah ditambahkan. Nah, seperti itu. Materi selanjutnya terkait dengan fungsi transpose. Transpose itu berfungsi untuk mengubah orientasi data, membalik baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris ya. Rumus dasarnya adalah transpose. Nah, kemudian kita masukkan array-nya. Nah, kita tinggal lakukan transpose, kemudian kita pisahkan ya. Nah, dari A2 sampai F2, maka dia otomatis akan berubah menjadi kolom. Begitu sebaliknya. Kalau misalkan kita mau melakukan transpose ya, dari kolom ke baris, contoh misalkan dari sini ya. Nah, kita cek dari B3 ke B17. Nah, kita akan melihat dia akan berubah menjadi horizontal ya, dari kolom menjadi baris. Hal ini bisa Anda lakukan juga dengan menggunakan akses spesial. Jadi Anda bisa menyalin, contoh misalkan ya. Nah, jika Anda salin, kemudian Anda copy, Anda taruh di sel tujuan, kemudian Anda klik kanan, Anda pilih paste spesial, kemudian pilih yang transpose ya, maka dia akan berubah menjadi horizontal atau baris dari yang awalnya kolom. Mau menggunakan misalnya mengubah orientasi datanya keseluruhan, baik itu multi kolom atau multi baris ya, Anda bisa melakukan seperti ini ya, copy, letakkan sel tujuan, kemudian paste spesial. Ketika Anda transpose, maka dia akan merubah hasilnya seperti ini. Nah, ini kita pakai dari data peringkat ya misalnya. Nah, transpose yang awalnya hanya sampai F2 kita rubah menjadi F17, dan dia akan menginputkan data seperti ini. Nah, oke. Begitu cara transpose, baik menggunakan paste spesial ya, atau menggunakan data transpose di transpose seperti tadi ya. Kita mau menggunakan menghilangkan duplikasi data ya, ada dua cara juga. Yang pertama ya, duplikasi data. Yang pertama misalkan kalau kita lihat ini data kategori penyakit ada beberapa yang double ya. Nah, itu kita bisa melakukan satu caranya, yaitu menggunakan
remove gitu ya. Nah, setelah kita copy, kita taruh di sini, dulu ya, sudah. Nah, dari data ini kita mau melakukan proses untuk menghilangkan duplikasi. Jadi kita klik di bagian data, kita lakukan remove duplicate. Nah, oke, maka kita akan lihat bahwa data-data di kategori penyakit dia akan menghilangkan duplikasi. Nah, cara yang lainnya kita bisa menggunakan unique ya. Nah, dia akan menghilangkan duplikasi ya dengan unique. Mana saja yang Anda ingin lakukan, silakan. Nah, dia akan berubah petanya lebih tinggi, sangat tinggi, sedang, ringan. Gitu. Dia hanya 4 saja. Nah, jika penggunaan function tempus yang lain yang bisa Anda lihat ya, kita menggunakan tempus unique sama sorting. Jadi datanya bisa apa ya. Nah, misalkan tadi dia transport, nah kita sort sesuai abjadnya, sorting misalnya ya. Untuk mengurutkan sesuai abjad, kita bisa menambahkan sort ya. Nah, terus dia akan sesuai RST ya kan. RN di sini kita menggunakan function sorting ya. Ini dari kategori penyakit kita lihat datanya dia sudah disortingkan berdasarkan huruf ya untuk di kategori penyakit kerucutan. Terlihat ya. Nah, saya terlihat nih. Nah, dari sini kita menggunakan analisis data, misalkan untuk mengetahui kira-kira berapa jumlah kasus masing-masing dari tinjauan kategori penyakit dan tingkat keparahannya. Ya, kita bisa menggunakan summarize ya. Ya. Jadi kita list dari jumlah kasusnya ya, berdasarkan kategori range-nya penyakit ya, di bagian kanan sampai ke bawah. Tingkat keparahan ya, keparahan. Nah, itu berdasarkan data ini 21 sampai nih seterusnya ke 21. So, kita bisa melihat maka data yang kita buat untuk analisis data dia bisa keluar seperti ini ya.
Nah, supaya tampak lebih oke ya tampilannya, kita bisa menggunakan ini, kita cek gitu ya, kita menggunakan format printer ya. Dan kemudian kita ambil di bagian ini. Kemudian kita bisa menggunakan lagi untuk yang sebelah ini. Nah, lihat tampilannya lebih ya. Ya kalau misalnya ini mau coba ada sini. Nah, untuk kategori penyakit pernapasan, dia tingkat keparahan ringan, apakah benar nilainya 262? Kita lihat penyakit pernapasan ya, kemudian dia ringan, nah dia 262. Oke, lanjut kita penggunaan dengan fungsi run push, tapi dia menambah dengan menggunakan rumus X lookup ya. Nah, misalkan kita buat di awal, kita run push ya. Nah, run push untuk datanya misalkan ini ya, data peringkat, nama, dan sebagainya gitu ya. Nah, ya kita dulu. Oke. Nah, kita mau menggabungkan dengan XLOOKUP itu untuk memudahkan kita dalam mencari data. Nah, misalkan kita mau tahu nih, kalau misalkan peringkat pertama itu nama penyakit apa, jumlah kasusnya berapa, tahunnya berapa, kategorinya berapa, tingkat keparahannya berapa. Nah, ini biasanya digunakan untuk para analis data. Oke, misalkan kita coba datanya untuk mencari ya penyakit yang keempat. Nah, jika kita membutuhkan data-data nama penyakit, jumlah kasus, tahun, kategori, tingkat keparahan, maka yang perlu kita lakukan adalah kita menggunakan fungsi lookup ya. Kemudian kita ambil berdasarkan rumus peringkatnya ya, yang diambil dari data pasien yang kolom peringkat 1 sampai 15. Lalu kita detailkan untuk value-nya ya dari keseluruhan. Nah, kalau sudah, maka akan keluar kalau misalnya kita pilih peringkat 4, maka dia benar keluar asma 262 2019 penyakit pernapasan ringan ya. Nah, ini masih belum kita butuh untuk mentranspose lagi supaya dia jadi vertikal ya, bawah kolom untuk menjawab pencarian data. Maka kita lakukan function ya, di depannya kita kasih transpose. Oke, maka dia sudah keluar data-datanya menjadi kolom. Nah, sekarang kita tes datanya. Kalau misalnya 1, datanya sudah berubah, kemudian 10 dia datanya sudah berubah, kemudian 14 dia sudah berubah. Oke, sekarang kita pakai beberapa hal untuk tampilan datanya lebih bagus lagi ya. Nah, supaya tampilan datanya lebih bagus, kita bisa menggunakan pewarnaan ya. Data, kemudian format pointernya kita
di sini. Nah, tampilannya sudah cantik. Nah, kemudian kita mau membenarkan, kita bisa pakai crop. Kita pakai yang teks nih. Oke. Kita melakukan pengaturan. Jadi kita mau mencapai dan udah. Nah, sudah tampak oke. Kalau kita mau mencapai sudah selesai. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.